وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا منهم واجمعنا بهم يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, anak-anakku, adik-adikku yang saya cintai, semoga kita semuanya dalam naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini. Marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita limpahan dan curahan kesehatan jasmani, rohani, rizki dan keberkahan dalam setiap langkah kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mengaji di Masjid Al-Falah ini, di perumahan Arjuna Kejudet, yang insyaallah ini adalah kajian bulanan dan ini pertemuan kedua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan istiqomah. Semoga kedepannya kita masih bisa istiqomah dan sehat selalu. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya dan kita umatnya sampai hari akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan kajian kita dua kitab yang kita kaji, yaitu kitab Arba'in Nawawiyah punya Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Insyaallah setiap pertemuan kita membaca satu hadis dan ini insyaallah hadis yang kedua. Selanjutnya nanti kita akan membaca kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah pengarang hikam Ibnu Athaillah yang kita kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pertemuan kedua ini kita membaca hadis yang kedua yang dihimpun oleh Imam Nawawi dalam kitabnya yang terkenal dengan Arba'in Nawawiyah. Hadis yang kedua insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'allahu bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-haditsus tsani, yaitu hadis yang kedua. Bayanul islami wal imani wal ihsan, yaitu hadis kedua yang dituliskan oleh Imam Nawawi menjelaskan tentang Islam, iman, kemudian ihsan. Ketika pertemuan pertama kita membahas tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu dengan niat. Setelah dijelaskan tentang niat, termasuk hikmah kenapa diawali dengan niat, pembahasan tentang niat, kita masuk kepada penjelasan tentang Islam, iman, kemudian tentang ihsan. Jadi tiga hal ini merupakan pokok penting dalam agama Islam, yaitu tentang rukun Islam, kemudian tentang rukun iman, kemudian yang ketiga tentang ihsan. Islam berkenaan dengan syariat, iman berkenaan dengan keimanan, kemudian iman berkenaan dengan akidah, ihsan berkenaan dengan akhlak. Jadi dalam Islam itu ada tiga hal: syariat, akidah, terkadang juga akidah diawalkan, akidah, syariat, kemudian ada akhlak. Maka disebutkan Islam, iman, kemudian ihsan. Wa bihi ilaihi rahimahullahu taala an Umar radhiyallahu
diriwayatkan oleh khalifah kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kita sedang duduk bersama dengan Rasulullah SAW, ketika pada suatu hari, kata beliau, ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab, datang seorang laki-laki itu dengan pakaian putih. Nah, kayak saya, tapi sarungnya saya biru. Jadi pakaiannya putih semuanya, pakai gamis, pakai apa, intinya menggunakan pakaian putih. Syadidu bayadis siyab, jadi menggunakan pakaian putih. Ada orang datang ketika kita dalam majlis seperti ini, kata Sayyidina Umar, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya hitam, la yura alaihi asarus safar, tetapi tidak terlihat orang itu dari perjalanan. Jadi datang itu bersih, putih, rambutnya hitam, pakaiannya bersih, tidak terlihat kayak orang capek. Kalau saya kan datang habis naik motor, bau debu semuanya. Jadi beliau yang datang itu ketika majelis Rasulullah SAW itu menggunakan pakaian putih, rambutnya hitam, kemudian tidak terlihat seperti orang dari safar, dari perpergian. Wala ya'rifu minna ahadun. Kemudian kata Sayyidina Umar, kita tidak mengetahui orang yang datang ini siapa. Padahal kan Ahlu Madinah ketika itu orangnya tidak banyak, cuma ada beberapa ratus atau beberapa ribu, seperti satu komplek ini tidak banyak. Nah, ini tidak kenal ini siapa yang datang. Karena ketika itu semua ahli Madinah, baik itu muhajirin atau ansor, semuanya saling mengenal satu sama lain. Kok ada orang yang datang pakainya bersih, rapi, kita tidak mengenali. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu duduk menghadap Rasulullah SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Nah, kayak orang sila, orang belajar. Jadi nempel sama Rasulullah SAW antara rukbahnya Rasulullah SAW dengan rukbahnya dengkul. Kalau kita dengkulnya Rasulullah SAW dengan orang yang datang tersebut. Fawadu'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian orang tersebut menaruh tangannya kayak orang sila berhadapan Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan riwayatnya seperti ini, ada yang mengatakan duduk seperti ini, kemudian menaruh tangannya seperti ini. Jadi orang kayak pengen belajar, rapi, lagi datang ke Rasulullah SAW. Fawadha kaffaihi ala fakhidaihi. Fakhid itu artinya ini. Ini namanya fakhid. Apa fakhid itu? Paha. Ini namanya paha. Kemudian orang yang datang ke Rasulullah SAW tadi, ya Muhammad, manggilnya ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Kasih tahu saya tentang Islam. Islam itu apa? Kata orang yang datang. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW. Nah, ini penjelasan tentang Islam. Al-Islamu, Islam adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam yang pertama apa? Syahadat, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita boleh menggunakan sayyidana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, sebagai penghormatan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad manggil diri sendiri ya Muhammadan, karena beliau apa? Beliau rendah hati, tawadhu. Kita manggil bapak saja bapak. Coba kalau kita manggil bapak, anak kita manggil nama kita, bagaimana kita rasanya? Mengtahu kan? Sira manggil kita beli bapak. Makanya kenapa ulama mensunahkan, tapi tidak wajib mensunahkan. Kenapa dalam setiap tasyahud, kenapa dalam setiap kita menyebut nama kanjeng Nabi, kita menggunakan kata sayyiduna atau sayyidana. Kata Imam Syafi'i, al-adabu muqaddamun 'alal awamir, atau al-adab muqaddamun 'alal intisal. Adab lebih dikedepankan daripada perintah. Maksudnya apa? Kalau kita saja, orang tua kita di Arab itu Pak, Ibu,
itu manggil saudara kakaknya, itu nggak ada panggilan am namanya. Bahkan kadang manggil bapaknya juga Muhammad. Mungkin yang beradab manggilnya Abi, Walid, Baba kalau di Mesir. Kadang manggil sesama itu ya udah namanya. Manggil orang yang lebih tua. Kadang ada tambahan amu. Amu itu artinya paman. Kadang juga namanya sendiri. Tapi kakak itu nggak ada di bahasa Arab itu panggilan. Kayak kita di Jawa misalkan ada Kang, Cak, Mas. Di Arab itu orang manggilnya apa? Namanya saja. Kita sebagai orang Nusantara, sebagai orang Indonesia, itu alhamdulillah diajari. Memang ada di Arab sebagian orang-orang yang diajari akhirnya manggil ditambah Syekh, Ustadz untuk penghormatan. Tapi secara umumnya masyarakatnya itu tidak memanggil ada tambahannya. Kita alhamdulillah ada tambahan untuk sebagai penghormatan Kak, Cak, Mas, Kang. Nah, kita ketika manggil Rasulullah Sayyiduna, kata Imam Syafi'i, al-adabu muqaddamun alal intisab. Tapi yang tidak baca ya nggak apa-apa, yang tidak baca nggak apa-apa. Tapi adab kita saja manggil bapak kita dengan nama bapak, tidak manggil namanya. Misalkan bapaknya Punten, misalkan Pak Edi, Reva manggil Edi. Apa yang terjadi? Ibunya yang keplak dari belakang. Ngomong. Apalagi kita memanggil kepada kanjeng Nabi. Kalau bukan karena beliau, kita tidak mengenal yang namanya Islam. Kita tidak mengenal yang namanya iman. Jadi tidak apa-apa. Tapi kalau kita pengen mengucapnya dengan nas itu ya karena tertulisnya Muhammad, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetapi ingat, adab lebih dahulukan daripada perintah. Makanya di mana Rasulullah saking apa? Saking merendah diri, maka menggunakan kata Muhammad. Bahkan ada hadis yang menjelaskan ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya itu tuanya anak-anak Adam dan saya tidak membanggakan diri karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu. Jadi yang pertama Islam adalah syahadat kepada asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kemudian kata kanjeng Nabi, wa tuqimus shalah. Yang kedua, mendirikan apa? Mendirikan sholat. Jadi setelah syahadat masuk kepada diri kita, kita mengucapkan syahadat, alhamdulillah kita dilahirkan dari keluarga orang yang berislam atau beriman. Yang belum masuk, ya untuk masuk Islam loginya atau keywordnya, kuncinya adalah syahadat. Setelah syahadat apa? Wa tuqimus shalah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat di sini bukan hanya melaksanakan sholat selesai. Kenapa menggunakan iqamah kalau dalam bahasa Arabnya? Bukan ada sholat. Kalau ada melaksanakan. Tapi tuqimus sholat. Karena mendirikan sholat itu ya azan, ya qomat, atau ada pujian, kemudian sholat berjamaah, ya wudhu, membersihkan musola, itu semuanya bagian dari iqamatis sholat. Makanya Rasulullah SAW menggunakan, bahkan di Al-Quran juga, wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Termasuk dari mendirikan sholat adalah adanya azan, adanya qomat atau pujian, atau membersihkan tempat. Itu kan untuk dilaksanakan adanya sholat berjamaah, kemudian berzikir, itu termasuk dari watuqimus sholat, mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, watu'tiyaz zakat, melaksanakan zakat. Setelah kita sholat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sholat itu termasuk tiang agama. Tiang agama adalah sholat. Dan sholat satu-satunya ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam melalui kanjeng Nabi, itu langsung ketika dalam Isra Mi'raj, ketika Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala sesuatu amal perbuatan, kenapa sholat didahulukan sebelum zakat? Karena segala sesuatu amal perbuatan kalau tidak didahului dengan sholat, tidak didahului dengan sembahyang,
itu sama saja sia-sia. Karena ini yang menjadi awal yang akan dihisab nanti di hari kiamat. Bahkan kita dengarkan ketika azan atau iqamah, hayya 'alal apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alas shalah? Mari kita sholat. Hayya 'alal falah. Alal falah apa? Mendapatkan kemenangan. Berarti mendapat kemenangan setelah sholat. Maka kalau kita pengen mendapatkan kemenangan, sholat orang suwe nggak lama. Makanya kan ada orang yang mengatakan, saya mau sholat dulu ya, sebentar. Sholat sebentar, setelah kok sedekat bisa sebentar lagi. Emang sholat sebentar, harus sholat sedekat besok udah sholat. Sholat itu sebentar, padahal sebentar saja. Tapi ia punya nafsi, kita masih sama-sama menantikan sholat. Padahal sholat itu sebentar tidak. Dan ketika sholat, kita itu mi'raj, kita itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegelisahan, kemudian segala sesuatu duniawi, itu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan semua hilang. Makanya Rasulullah SAW ketika waktu sholat itu selalu mengatakan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, arihna. Wahai Bilal, berikan saya rehat, istirahat. Arihna ya Bilal. Kenapa Rasulullah mengatakan arihna ya Bilal? Istirahat itu dalam sholat. Karena ketika kita sholat, kita menghadap kepada sang pemilik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dunia itu ada di belakang kita. Dan kita bersama sang pemilik dunia dan akhirat. Maka Rasulullah mengatakan arihnya Bilal. Orang ketika sholat, ada masalah sholat, ada sholat hajat, ada sholat sunnah. Pokoknya kalau ada masalah, wudu sunnahnya. Kalau ada masalah apapun, wudu, sholat 2 rakaat, sunat hajat semuanya. Insya Allah setelah itu hati tenang, karena kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul mengatakan arihna ya Bilal. Bahkan dalam hadis yang lain, ja'ala qurrata aini, menjadikan mata saya itu senang. Itu apa? Fis sholat, di dalam sholat. Karena ketika sholat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menunaikan zakat, memberikan zakat. Kenapa kita harus menunaikan zakat? Kita sudah sering dijelaskan, tapi apa hikmahnya? Saya ingin menjelaskan tentang hikmah. Kenapa kita harus menunaikan zakat? Kenapa tidak sendiri-sendiri saja? Zakat ini adalah melatih kita semuanya agar kita tidak tamak terhadap dunia. Salah satunya. Dan kita mengetahui bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dihancurkan sifat-sifat sombong, sifat-sifat merasa memiliki dunia, sifat-sifat tidak mau berbagi. Dengan adanya kewajiban zakat, kita mau berbagi satu sama yang lain. Kemudian tidak ada sifat kikir terhadap duniawi. Apa sih harta? Apa sih materi? Itu cuma sampai kita dapatkan, apa akan dibawa sampai akhirat? Tidak. Akhirnya harta tersebut menjadi apa? Warisan anak kita. Bahkan kadang jadi rebutan keluarga, tidak sampai dibawa. Tetapi ketika harta kita sodakohkan, kita zakatkan, itu akan menjadi pahala yang akan kita bawa nanti di yaumul hisab, akan dalam kuburan. Ini Bapak Ibu bikin makanan, bikin semangat, ini adalah pahala amal jariah yang ini semuanya akan menghantar kita, akan memberikan pahala kita nanti kita di kuburan, nanti kita juga di akhirat. Bisa jadi semangka ini wasilah kita masuk surga, bisa jadi air ini menjadi wasilah kita masuk surga, karena Allah itu tidak melihat sesuatu dari yang kecilnya.
tapi dari keikhlasan. Sedekah, zakat kita cuma yang wajib mampunya aja Pak Ustaz. Ya tidak apa-apa, mampunya 2,5 kg, ada yang zakatnya lebih, ada yang sampai zakat mal. Yang penting kita niatkan zakat untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat sombong, takabur. Karena dengan adanya zakat kita juga saling menolong satu sama yang lain, membantu. Dan dunia ini berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, setelah waktu dia zakat, watasumu Ramadan. Rasulullah menjelaskan tentang puasa. Jadi kewajiban setelah tadi syahadat, ada kewajiban sholat, kewajiban zakat, ada kewajiban puasa. Ini Islam, masih Islam. Watasumu Ramadan, kewajibannya sudah sering kita dengarkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa? Rasulullah mewajibkan kita untuk berpuasa. Karena Mbak, Ibu, motor yang namanya motor itu perlu servis nggak? Perlu. Servis itu apa gunanya? Memperbaiki. Motor saja perlu servis. Kadang ada yang servis mingguan, ada yang bulanan, ada yang servis paling lama setahun lah. Paling setahun. Jarang bengkel setahun tidak motor tidak masuk bengkel. Pastinya ada yang masuk bengkel dalam setahun itu. Begitu juga tubuh kita. Tubuh kita banyak pergerakan, usus, lambung, jantung, semuanya. Setiap hari masuk. Maka perlu yang namanya ada refresh, install ulang. Perlu adanya perbaikan. Maka ketika diteliti oleh para dokter, ternyata tubuh manusia itu, ini hikmahnya puasa. Tubuh manusia itu butuh yang namanya istirahat. Maka sebulan itu direstart ulang. Maka puasa dalam 1 bulan itu guna untuk merestart atau memperbaiki anggota-anggota tubuh kita yang selama 1 tahun bergerak tidak berhenti. Itu hikmahnya. Maka setelah puasa semangat lagi, kembali lagi. Itu salah satu hikmah kenapa diwajibkannya berpuasa. Kemudian selain itu juga kewajiban berpuasa selain tadi membersihkan tubuh seperti halnya kendaraan, puasa juga mengajarkan kita merasakan bagaimana rasanya kita tidak punya apa-apa. Seperti ketika kita melihat orang yang tidak mampu sehari tidak makan. Nah, kita diajarkan bagaimana rasa, akhirnya tumbuh di dalam diri kita sifat untuk menolong. Kita kasihan, kita aja seharian sampai maghrib itu mah. Bahkan kadang orang tidak makan 1 hari, 2 hari, kita aja kelaparan. Berarti kan kalau kita punya sesuatu kita berbagi namanya. Kemudian yang kelima, wa tahujjul baita inistata'a ilaihi sabila. Dan berhaji bagi yang mampu. Apa Ibu? Urusan haji serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, hanya 1 rukun di dalam rukun Islam yang ditambahkan bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tetapi ingat, haji itu walillah, karena Gusti Allah. Jadi panggilan karena Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Niat saja. Niat mencoba mengumpulkan semampunya, tapi ingat haji itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman dahulu di Mesir, itu daftar haji 3 kali, uang ada, tetapi tidak dipanggil. Tidak dipanggil. Padahal uangnya ada. Jadi haji itu karena uang atau karena panggilan Gusti Allah? Karena panggilan. Bahkan orang yang tidak mau, kita kan sering lihat katanya ada film tukang bubur naik haji. Berarti haji itu walillah, urusannya Gusti Allah. Yang penting kita baru berusaha niat. Siapa tahu kita di dunia ini diberikan rezeki, semoga kita semua yang ada di majlis ini dan warga yang di sini semuanya bisa haji.
haji ke Mekah dan berziarah ke Madinah. Allahumma amin. Kalau kita tidak diberikan rezeki atau tidak ditakdirkan berangkat haji dalam hidup kita, kita sudah mendapatkan pahala. Dengan apa? Dengan niat. Makanya semuanya kita dari sekarang kalau belum niat, Gusti Allah, ya Allah, kita niat semoga kita bisa mengangkat haji. Niat dulu. Karena niat, innamal a'malu binniyat, seperti pertama itu yang akan merubah segalanya. Siapa tahu Allah takdirkan kapan kita bisa berangkat haji. Allahumma amin. Jadi haji niatkan dari sekarang, dan ini adalah bagi yang mampu. Tetapi kalau pahala ada. Salah satu kalau kita pengen dapat pahala haji dan umroh, sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola, kemudian wirid sampai terbit matahari, itu pahalanya sama seperti haji umroh. Kalau belum pernah, coba biar sekali-kali dapat pahala umroh dan haji. Biar sudah dapat pahalanya dulu. Kalau belum pernah, nyoba besok sholat jamaah di sini, kemudian di sini wirid sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha 20 menit setelahnya. Setelah itu pulang, itu sudah dapat pahala umroh dan haji. Pak Ustadz, saya kerjanya pagi-pagi, hari Minggu kan ada libur, ya paling tidak hari Minggu, minggunya kerja, sebetulnya kerja. Yes, niat dulu lah. Yang penting nih niat. Siapa tahu nanti hari libur, ketika libur tanggal merah atau libur lebaran, paling tidak seumur hidup kita pernah sholat jamaah di musola di masjid, kemudian wirid sampai matahari terbit, kemudian sholat duha 2 rakaat setelah 20 menit setelah terbit. Nah itu pahalanya seperti orang haji dan umroh. Yang penting pahalanya dulu. Tapi insya Allah semoga kita semuanya dirizkikan bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Nah ini tentang rukun Islam. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang rukun Islam, yang pertama adalah apa? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua wa iqamis shalah. Ketiga wa itauz zakat. Yang keempat siam Ramadan, asum Ramadan. Yang kelima tahujjul baita in istata'a ilaihi sabila. Kemudian yang bertanya tadi, sodakta, kamu benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu, kata Sayyidina Umar, kita heran. Yas'aluhu wa yusadibu. Ini orang bertanya kepada Rasulullah tentang rukun Islam, tapi kok dia menjawab benar. Berarti kan udah tahu. Bertanya tapi membenarkan. Nah, ini kita heran, kata Sayyidina Umar. Kemudian setelah itu bertanya lagi orang yang tadi datang. Fa'akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, kasih tahu saya tentang iman. Nah, ini berkenaan dengan rukun iman. Kata Rasulullah SAW, antu'mina billah. Iman itu adalah rukun iman adalah pertama iman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, kitab-kitabnya, kitab yang ada 4, kitab Taurat, Zabur, Injil, Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Quran. Ini yang wajib kita ketahui. Malaikat wajib diketahui 25. Jumlahnya banyak, ada yang mengatakan 300 bahkan lebih. Yang penting yang wajib diketahui adalah 25. Wa rusulihi, kemudian rusulnya. Ada yang mengatakan jumlahnya banyak, tapi yang wajib diketahui adalah 25. Wal yaumil akhir. Jadi iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, hari kiamat. Waktu minabil qadari khairihi wa syarrihi. Mengimani qadar Allah, baik itu buruk, baik itu baik. Maksudnya baik atau buruk qadar Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi, baik itu yang baik atau yang buruk, itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sadaqta. Kemudian misalkan benar. Nah, ini udah bertanya tentang iman, rukun iman yang ada 6. Kau bertanya kemudian menjawab iya benar. Berarti ini orang bertanya tahu. Kemudian yang ketiga, nah ini akidah. Tadi syariat, kemudian akidah. Yang ketiga, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Wahai Muhammad,
kasih tahu saya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Jadi tadi pertama apa? Islam, kemudian iman, yang ketiga ini ada ihsan. Qol, kata Kanjeng Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah. Itu kamu, ihsan itu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu tidak melihatnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita. Ini penting dalam ihsan iman. Ini yang menjadikan kita semuanya hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Karena apa? Seperti penjelasan bulan kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Baik kita sembunyi dimanapun, Allah mengetahui. Kalau semua orang yang beriman, kalau semua pejabat-pejabat kita ini mengimani, ini tidak akan terjadi yang namanya korupsi. Korupsi kan sembunyi-sembunyi. Sangkanya orang tidak tahu, tapi Gusti Allah moten sare. Gusti Allah mengetahui. Mau kita nipu-nipu apapun, Gusti Allah tahu. Maka kalau kita tidak melihat, tak sama-sama. Gusti Allah enggak. Kita yang nggak melihat siapa, tapi Gusti Allah melihat. Nah, ini untuk melatih kita bahwa setiap perbuatan kita, setiap langkah kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akhirnya membetulkan jiwa kita, akhlak. Karena apa? Sebelum melakukan sesuatu, Gusti Allah melihat. Kita pengen berbuat jahat, Gusti Allah mengetahui. Pengen ini, Gusti Allah mengetahui. Jadi ihsan adalah kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat. Bagaimana sih seakan-akan kita melihat bahwa kita ini, alam ini adalah bukti ajarnya Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu, kalau alam ini tidak ada yang mengatur, bagaimana bisa ada pagi atau siang ada matahari terbit dari barat apa dari timur? Oh, dari timur, dari barat. Dari timur ke barat. Soalnya saya pernah ngajar di kampus itu. Ada mahasiswa yang bilang, matahari terbit dari mana? Dari barat, Pak. Dia nggak tahu kenapa dia bisa, dan itu nggak sekali. Minggu depan saya masuk lagi ke kampus ngajar, matahari terbit dari mana? Dia lagi jawab dari barat, Pak. Mungkin dia pengen cepat kiamat. Jadi matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Dulu ada zamannya Imam Abu Hanifah, itu sekitar tahun 100-an. Itu ada orang ateis. Ini bukti bahwa Allah ada. Orang ateis ini tidak mengimani, orang India ateis tidak mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Imam, datang. Saya pengen bukti bahwa Allah itu ada. Apa buktinya? Menurut saya alam ini terbentuk dengan sendirinya, tidak ada Allah. Jadi terbentuk dengan sendirinya, tidak ada yang namanya Tuhan. Saya pengen berdebat dengan engkau bahwa engkau adalah ulamanya orang Islam. Akhirnya janjian besok pagi jam 8 kita ketemu di pinggir danau Fulan, di Kufa di sana. Akhirnya ketika pagi, orang ateis ini, orang India itu sudah menunggu Imam Abu Hanifah di tempat yang ditentukan. Kemudian Imam Abu Hanifah tidak datang kecuali sebelum maghrib. Tidak datang kecuali sebelum maghrib. Ketika Imam Abu Hanifah datang, nah ini pukulan telak karena Imam Abu Hanifah cerdas otaknya. Ketika datang orang India ini mengkritik Imam Abu Hanifah. Wahai Imam, engkau ini pimpinnya, kiainya orang Islam. Kok bisa telat? Tidak tepat janji kamu. Kan kita ketemu jam 8, tapi kamu tidak datang tepat waktu. Nah, berarti ini pemimpin yang tidak menepati janji. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, saya itu sebelum jam 8 itu sudah berdiri di samping danau. Saya menunggu apa? Menunggu perahu tidak datang dari pagi. Ketika mau menjelang sore setelah asar, itu tiba-tiba kayu berterbangan.
pertebangan menyatu, ada mur, ada apa, membentuk dirinya sendiri, kemudian jadi kapal. Akhirnya saya bisa menyeberangi danau dan bertemu dengan kalian. Kata Rasul, mana mungkin, masa kayu bisa terbang-terbang sendiri, membentuk kapal sendiri? Tidak mungkin, pasti harus ada yang bikin, harus ada yang malu. Tidak mungkin paku-paku tiba-tiba menempel sendiri kapal. Kata Imam, loh kamu aja, kapal aja harus ada yang bikin. Gak yakin kalau kapal bisa membuat diri sendiri, apalagi alam ini. Akhirnya tadi orang ateis bersyahadat masuk Islam. Jadi alam ini, ciptaan ini menandakan adanya sang pencipta. Kita membuat meja, ada meja, ini ada yang menciptakan, apalagi alam ini. Maka kita yakin bahwa ada yang menciptakan kita, ada yang melihat kita. Itu adalah ihsan. Kemudian orang tadi bertanya lagi, melanjutkan setelah bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Fa'akhbirni 'anis sa'ah. Qala fa'akhbirni 'anis. Bertanya lagi, wahai Muhammad, kasih tahu saya tentang sa'ah, ini adalah kiamat. Kasih tahu tentang kiamat. Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang menanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab hari kiamat itu? Allah. Yang menyuruh malaikat siapa? Yang meniup Israfil. Yang bertanggung jawab lebih tahu minasail, dari kamu yang bertanya. Jadi yang mengetahui maksudnya siapa? Bukan saya. Jadi orang tadi bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan kiamat? Kata kanjeng Nabi, Gusti Allah lebih tahu, saya nggak tahu. Kamu juga nggak tahu bertanya tuh. Soalnya yang tiga tadi, ketika Rasulullah SAW menjawab A, B, C, dia bilang benar. Nanti kan dia tahu. Nah, ketika bertanya tentang hari kiamat, Rasulullah nggak tahu, kamu juga nggak tahu. Karena yang tahu adalah Allah. Kemudian bertanya lagi, fakhbirni an amaratiha. Tapi kasih tahu saya apa alamatnya hari kiamat. Alamatnya saja. Jadi kiamat itu Bapak Ibu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu guru saya Maulana Syafati ketika di Mesir ada yang tanya. Ini zaman kita masih ada yang bertanya. Zaman Nabi ada yang bertanya tentang kiamat. Sekarang juga ada yang tanya kiamat. Syekh, kiamat itu kapan sih? Kiamat kapan? Kata Maulana Syafati, kamu lihat di Mesir itu orang kalau buang sampah banyak sembarangan Bapak Ibu. Kamu lihat masih ada sampah? Masih ya. Ya sudah, kiamat masih lama. Karena dalam Al-Quran, wa idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ata amruha lailan wa nahar. Jadi kapan kiamat itu datang? Kalau bumi ini sudah mengambil hiasannya. Kayak kita lihat kan orang mengatur bagaimana sampah itu diatur ulang, tidak ada sampah. Jadi bersyukur kalau masih ada yang buang sampah. Bukan berarti maksudnya buang sampah sembarangan. Maksudnya bersyukur kalau masih ada yang buang sampah. Karena ayat Al-Quran mengatakan seperti itu. Kalau bumi sudah mengambil hiasannya semuanya, kemudian manusia merasa mampu. Kan sekarang manusia merasa mampu mengatur dunia, mengatur langit, mengatur semuanya. Merasa mampu mengatakan tidak ada Tuhan. Itulah bukti bahwa kiamat akan datang. Tapi ada hadis Bapak Ibu yang mengatakan kapan aslinya kiamat, patokan pasnya kiamat itu datang, itu ketika di dunia ini tidak ada yang mengatakan lagi kalimat Allah. Jadi ketika tidak ada yang mengatakan Allah, itu sudah kiamat sudah datang. Makanya masih bersyukur masih ada yang sholawatan. Kiamat masih suwe. Kan ada yang prediksi kiamat 2012, kiamat 2012. Bahkan nasi ngomong kan aja ngeladeni. Selama ning Masjid Al-Falah masih ana sing wiridan. Masuk olehna Kang Ahmad masih sholawatan, masih nyebut Allah masih suwe. Aja ngeladeni ana sing ngomong-ngomong kiamat debat mani, ana bom-bom masih suwe. Karena tandanya kiamat dalam hadis ketika tidak ada yang mengucapkan Allah. Karena apa? Karena nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim angin-angin para malaikat itu untuk mencabut nyawa-nyawa orang yang mengucapkan Allah. Jadi kiamat itu bukan
kepada orang-orang yang menyebut Allah. Makanya kiamat itu ala syiroril khalq, kepada manusia-manusia yang keji, manusia yang buruk. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang beriman. Jadi tidak melihat terjadinya kiamat. Jadi kiamat nanti kiamatnya benar-benar terjadi itu ala syiroril khalq, kepada manusia atau makhluk yang paling buruk. Karena apa? Tidak ada yang menyebutkan Allah. Orang terakhir yang menyebutkan Allah dicabut, udah kiamat. Maka masih bersyukur, masih ada yang pujian, masih ada yang azan, masih ada yang sholawatan, marhabanan. Ada yang prediksi kiamat, masih sesuai yang masjid Fala masih ada yang marhabanan. Udah seperti itu. Nah, tapi di sini salah satu alamatnya kata Rasulullah SAW, Fakhbirni an amaratiha, bertanya, qal kata Rasulullah, antalidal ammatu rabbataha. Yaitu apa? Seorang ibu melahirkan tuannya. Nah, ini ulama menjelaskan ibu melahirkan tuan maksudnya apa? Banyak zaman ketika itu anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Atau ada penerjemahnya yang mengatakan perbudakan. Sekarang alhamdulillah tidak ada perbudakan. Karena dulu kalau seorang pemilik menikah dengan budak, maka anaknya itu jadi tuan ibunya. Jadi tuan ibunya. Tapi itu sudah tidak ada perbudakan, maka diartikannya adalah terjadinya apa? Terjadinya banyak anak-anak yang durhaka, anak-anak perempuan yang durhaka kepada ibunya. Seperti itu. Banyak hak-hak itu, hak-hak orang tua atau hak-hak itu sudah hilang, maka itu alamat akan datangnya kiamat. Kemudian alamat yang lain, wa antarul kufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil buyut. Yaitu kamu melihat orang-orang yang berjalan bulunya nyeker, kemudian ngembala kambing, kemudian sekarang membangun bangunan yang tinggi. Mana itu? Tahu nggak? Negara mana? Emirat, Dubai. Kalau kita 60 tahun sebelumnya, tahun 60 sebelum ke sana, itu Dubai dulunya orang-orang yang mengembala kambing, mengembala unta. Itu nyeker, kadang mengembala nyeker. Itu banyak orang dari sekarang mendalikan maju dan membangun apa? Membangun bangunan yang tinggi. Yang paling tinggi sekarang apa? Itu salah satu alamat. Kan ada alamat sugro, ada alamat kubro. Itu salah satu alamat sugro. Tapi masih suwe. Oke, masih suwe selama Masjid Al-Falah masih marhabanan, masih ngaji, masih suwe. Tapi itu ada alamatnya. Alamat bahwa salah satu dari kiamat sugro. Summan tolak. Kemudian yang bertanya tadi pergi. Setelah bertanya keluar. Falabis tumaliyan. Kemudian saya diam sejenak. Sumakol, kemudian Rasul bertanya, ya Umar, kan ini riwayatnya dari Khalifah Umar bin Khattab. Atadri manisail, kamu tahu nggak yang bertanya tadi siapa? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu, saya nggak tahu siapa yang bertanya. Kata Rasulullah, qal fa innahu Jibril. Tadi itu malaikat Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum, datang mengajarkan kalian tentang agama. Apa hikmahnya? Malaikat itu, Bapak Ibu, itu bisa berubah bentuk. Malaikat bisa berubah bentuk. Salah satu berubah bentuknya malaikat Jibril adalah seperti sahabat Dihya Al-Kalbi. Dihya Kalbi ini seorang sahabat yang bersih, putih, ganteng. Kadang malaikat Jibril berubah bentuknya seperti sahabat Dihya Al-Kalbi. Nah, malaikat Jibril berubah bentuk menjadi seorang manusia dengan pakaian bersih. Nah, ini hikmahnya, orang kalau mau belajar itu paling enggak pakai pakaian bersih. Boleh putih, boleh pakai apa, yang penting bersih. Kalau ngaji, jangan pakai kaos yang bolong. Tapi kalau pakai kaos aja nggak apa-apa, yang penting bersih. Intinya yang penting bersih, orang bolong. Yang penting nggak bolong. Pakai apapun, pakai training, pakai apa semampunya. Kalau kita di Indonesia orang ngaji rapi-rapi, pakai apa? Pakai sarung, pakai pakaian gamis. Kalau di Arab banyak yang ngaji itu pakai training, pakai kaos. Yang
Real Madrid kadang-kadang tulisannya. Tapi yang penting intinya ketika ngaji dalam keadaan bersih. Tapi kalau santri-santri ngajinya bersih-bersih semuanya rapi. Nah itu belajar dari sini, dari hadis ini. Kemudian salah satu metode pembelajaran adalah bertanya. Kan kita kalau jadi guru atau jadi orang tua nanya ke anak seakan-akan tidak tahu. Nah, itu sudah diajarkan semenjak zamannya Rasulullah SAW. Malaikat Jibril mengajarkan umat Kanjeng Nabi Muhammad dengan cara bertanya. Jadi bertanya seakan-akan tidak tahu kan kita nanya 1 tambah 1 berapa nak? Padahal kan kita tahu jawabannya 2. Nah itu salah satu metode benar. Padahal kan kita tahu jawabannya 2. Nah itu metode. Salah satu metode pendidikan kepada anak adalah bertanya. Kalau kita pengen memancing anak kita atau memancing orang lain, pengen tahu pengetahuan dia sampai mana, itu kita padahal nggak tahu, kita tanya. Kita pura-pura bertanya. Itu untuk melatih apa? Melatih anak. Nah ini juga sama. Malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW itu untuk melatih umat Rasulullah SAW ketika bertanya kemudian dijawab benar. Oh ternyata Islam kayak gini bukunya. Tapi kadang kalau kita yang mengajarkan Islam A B C D. Tapi kalau bertanya Islam itu apa sih? Islam, rukun Islam apa? Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu lebih menempel dengan pertanyaan. Yang mendengarkan yang nempel, yang ditanya juga nempel. Jadi kita kalau melatih, bahkan dulu ada cerita Imam Hasan, Imam Husain, itu keduanya cucu Rasulullah SAW. Ketika di Masjid Nabawi, ketika di Madinah, beliau melihat orang tua ketika wudhu tidak benar, tidak benar. Nah, ini metode cara mengajari orang tua. Supaya kadang kan orang tua siapa sih masih cilik ngajari. Ada caranya mengajari orang tua. Imam Ihsan sama Imam Hasan ketika itu ada orang tua salah wudhu, tidak langsung, bapak kamu salah wudhunya, gak boleh kayak gini. Bahkan apalagi kalau mau sesat ini, enggak. Beliau ngomong, Pak, punten, saya sama kakak saya, kata Sina Husain, saya pengen wudhu, coba bapak lihat mana yang benar. Lihat, bapak jadi juri ya, siapa yang benar, paling benar. Ketika itu Imam Hasan, Imam Husain masih kecil. Akhirnya wudhu, dua-duanya Imam Hasan sama Imam Husain wudhu. Kemudian setelah selesai, Pak, siapa yang benar? Kalian berdua yang benar, saya yang salah. Wudhu lagi. Itu cara mengajarkan. Jadi cara mengajarkan orang yang lebih dewasa berbeda dengan mengajarkan orang yang lebih kecil. Nah, Imam Husain tidak langsung, kamu salah, nggak kayak gini, kamu nggak benar, sholatnya nggak sah, enggak. Pak, tolong, saya sama kakak ini pengen lomba, siapa yang benar? Ketika selesai, tak siapa yang benar? Kalian berdua yang benar, saya yang salah wudhunya. Akhirnya setelah melihat wudhu yang benar, wudhu. Seperti itu salah satunya mengajarkan tentang agama. Di sini faidahnya bahwa Islam tadi malaikat bisa berubah-ubah bentuknya dan itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan malaikat, tapi karena kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam menyeru kepada kebersihan. Maka kita sering melihat istilah an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan, karena kalau orang bersih itu orang juga senang. Orang bersih. Kalau kita sholat sampingnya di rumah adus, Allah, waduh, saat ini leten. Makanya disunahkan kalau dimakan kalau di Arab itu bawang. Kalau kita di sini makan apa? Pete atau makan jengkol atau durung gosok gigi baru bangun. Ya paling enggak kumur-kumur lah. Kumur-kumur. Allah. Kalau misalkan puasa bagaimana? Ya jam. Allah. Jadi jangan salah pahami. Kan ada yang mengatakan baunya orang berpuasa lebih wangi daripada apa? Minyak kasturi. Bukan dimaknai bahwa ya miskin kasturi. Bukan. Itu indah Allah dilanjutkan.
Indah Allah di sisi Allah. Jadi jangan ketika puasa di push kayak kasturi. Nah, jangan, itu tidak boleh. Jadi makanya Islam, alhamdulillah orang Indonesia ini airnya banyak, mandinya sering. Kalau di Arab saya baru memahami, di Arab orang Arab sebagian, nggak semuanya. Itu kadang mandi cuma hari Jumat, apalagi di Eropa. Jarang mandi. Kita bersyukur air melimpah, mandinya sering. Seger-seger orang Indonesia. Paling tidak wudu. Makanya ada sebuah istilah, kalau saja suatu tempat disirami air 5 kali, maka apa yang terjadi? Tempat kotor menjadi bersih. Apalagi badan kita ketika kita wudu 5 kali. Maka wudu paling tidak menjadikan kita bersih, kumur-kumur ketika sholat. Jadi Islam menyeru kepada kebersihan, keadaan yang baik. Kemudian salah satu uslub pengajaran tadi adalah bertanya dan jawab. Kemudian salah satu rukun dalam Islam itu adalah tadi apa? Syahadat. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Rukun Islam ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul, hari akhir, qadar baik dan buruk. Nah itu. Kemudian setelah iman Islam naik kepada derajat ihsan, yaitu akhlak. Maka orang-orang tasawuf mengambilnya dari sini. Dari ihsan. Kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan hari kiamat? Itu agar manusia berusaha. Jangan mikir hari kiamat. Hari kiamat berusaha Gusti Allah kapan? Ya kita nggak tahu. Yang penting kita ibadah. Jangan percaya prediksi kiamat 2000 sekarang. Kan ada yang prediksi. Akan ada ustadz-ustadz yang memprediksi. Tidak benar. Selama Masjid Al-Falah masih apa? Musola Al-Falah masih marhaban. Pokoknya seperti itu. Kemudian di sini ketika Sayyidina Umar ditanya, siapa tadi yang bertanya, mengatakan tidak tahu. Salah satu ajaran yang sering dilupakan oleh kita, ketika kita ditanya sesuatu kita tidak tahu, maka kita ngomong tidak tahu. Orang zaman sekarang ini, Bapak Ibu, merasa tahu semuanya, padahal tidak tahu. Itu yang menjadikan tatanan kehidupan di dunia ini atau bernegara ini itu jadi hancur. Karena kata Rasulullah SAW, idza wusidal amru ila ghairihi, kalau sesuatu itu sudah diserahkan kepada bukan ahlinya, famtadiris sa'ah, maka tunggu kiamat. Maka kalau kita ditanya sesuatu kita tidak tahu, maka katakan tidak tahu. Kata Imam Malik, man qala la adri faqad afta. Barang siapa yang ditanya tidak tahu, ya udah jawabannya tidak tahu. Nah sekarang kita ini banyak orang yang tidak pada bidangnya tapi masuk di bidangnya. Makanya jadi apa? Jadi tidak benar. Nah, yang dipenjara itu pimpinan yang BG bukan bidangnya. Seharusnya yang membidangi adalah bidangnya. Kenapa? Agar kita menghormati profesi. Saya untuk membenderi sound nggak bisa saya tidak akan bisa karena bukan ahlinya. Jadi kita serahkan kepada ahlinya, ada bidangnya. Kalau kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Nah, itu berkenaan dengan hadis iman Islam dengan ihsan. Kemudian kita lanjutkan dengan kitabnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu ta'ala. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, melanjutkan yang kemarin, amma ba'du. Kata beliau, i'lam ya akhi, ja'alallahu min ahli hubbi. Semoga kata Imam Ibnu Athaillah, Allah menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allahumma amin. Wa adhafaka bi wujudi hubbi. Semoga Allah memberikan kita kedekatan. Maksudnya semoga kita menjadi orang-orang yang tadi dicintai, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Allahumma amin. Wa adzaqaha min syarabi ahli wuddi. Semoga kamu merasakan minuman. Maksudnya apa? Minuman orang-orang yang dicintai. Maksudnya di sini adalah kita merasakan bagaimana seperti orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa ammanaka bidawami uslatihi min i'radihi wa saddihi. Semoga kata Imam Athaillah, kamu termasuk orang-orang atau hamba-hamba yang disambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala
dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari orang-orang yang menjauh. Maksudnya semoga kamu tidak menjadi orang yang jauh dari Allah. Allahumma amin. Wa jabara kasra qulubihim. Orang-orang yang tadi dicintai oleh Allah, kemudian yang dekat dengan Allah, yang selalu bersambung dari Allah, bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, jabara kasra qulubihim. Allah itu selalu mengangkat hatinya yang selalu gelisah. Karena apa? Karena dekat dengan sang pemilik. Kalau kita nanti menjadi Allahumma amin, menjadi orang yang dicintai, dekat sama Allah Subhanahu wa taala, hati itu terasa tenang. Para wali Allah, para orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hidup itu tenang. Karena apa? Karena mereka meyakini segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Mau kita protes, kan kita pernah menjelaskan sebelumnya. Kita mau protes apapun, segala sesuatu udah terjadi, ini tidak akan balik lagi. Apa yang harus kita lakukan? Berserah kepada Allah. Jadi kalau sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Qadarallahu wa ma sya'allahu fa'al. Jadi serahkan kepada Allah. Dan ini Bapak Ibu terjadi pada saya sendiri. Setelah kita belajar, saya mengalami sendiri. Beberapa hari kemarin, kitab yang saya kirim dari Mesir itu saya kan taruh di lemari di rumah. Yang pernah ke rumah saya, ini ada lemari, itu kan isinya kitab-kitab. Qadarullah kemarin siang itu, pagi itu bapak saya bilang kitab ini dipindahkan ke lemari yang satunya lagi. Ternyata kitab-kitab yang saya kumpulkan itu dimakan ayam. Habis ada fotonya ini, dimakan ayam. Dan ada satu kitab yaitu Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, itu saya mengumpulkan kitab itu karena kan nabung nyicil. Kitabnya kan 19 jilid. Itu kitab yang saya kumpulkan selama 4 tahun, itu 4 yang tidak terselamatkan. 4 jilidnya. Kemudian ada sekitar 6-nya 90% selamat. Sisanya enggak, dan beberapa kitab yang lain tinggal 10%. Saya ketika melihat itu mau marah gimana, mau sedih gimana, padahal dulunya nggak di situ. Ketika datang bapak saya bilang pindahkan ke lemari ini. Kemarin bilang lemari ini jelek, kenapa nggak bilang dari sebelumnya, suruh pindah lagi, katanya ada tikus. Ternyata pas saya buka, padahal saya sering ngambil kitab di situ, tapi ketika itu tidak ada rayap. Nah sebulan ini nggak saya buka, pas dibuka ternyata ada rayapnya dan banyak yang sudah kemakan. Kita berkeinginan menaruh di situ, ternyata Allah punya kehendak lain. Tapi ada hikmahnya. Hikmahnya dari sini, kayaknya saya harus baca kitabnya. Mungkin kitabnya merasa udah di sini saya nggak dibaca-baca, ya udah dimakan sama rayap. Karena beberapa bulan saya tidak baca, nggak dicek lemari itu, ternyata ada rayapnya. Kita ambil hikmahnya saja. Dan itu sudah pada kita mau marah apa? Mau marah menghancurkan, tidak ada gunanya. Dan itu sudah terjadi. Yang kita jadikan ikhlas. Maka ketika melihat itu dan terjadi, ya sudah, saya istighfar sambil bersihin kitab. Astagfirullah, mungkin saya salah, nggak baca-baca lagi, sudah lama kitab-kitab ini hancur sebenarnya. Tapi ya ikhlaskan, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ketika kita punya sifat seperti itu, dan itu adalah sifat-sifat orang-orang yang dicintai Allah, hidup kita tenang. Karena mau kita marah, mau mecahin lemari, mau marah ke bapak ini, kita nggak akan kembali. Yang terjadi adalah berserah. Siapa tahu Allah punya rencana yang lain. Saya jadi semangat membaca, Allah kasih kemudahan, otaknya tambah encer, alam gitu, jadi baca cepat selesai, atau dikasihkan rezeki yang lain, beli kitab yang baru. Kita tidak tahu. Yang penting kita berserah pada Allah. Maka dari situ hidup kita tenang. Tapi kalau kita jengkel, marah, mecahin apa, bisa jadi saya nggak ngaji hari ini karena mangkel. Tapi enggak. Kita harus tetap berjalan karena itu semuanya adalah karena. Makanya kata saya ketika melihat itu langsung qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ya abdi anta turid, wahai hambaku kamu menginginkan sesuatu, itu hadis qudsi, wa ana urid.
Kata Allah, saya juga punya kehendak. Fa in sallamtani fi ma turid, kalau kamu berserah segala sesuatu yang kamu inginkan, kata Allah, kafaitu kama turid, saya akan mencukupkan yang kamu inginkan. Fa in lam tusallimli, kalau kamu tidak berserah kepada saya yang kamu inginkan, at'abtuka fi ma turid, saya akan bikin kamu sulit yang kamu inginkan, wala yakunu illa ma urid, dan tidak akan terjadi kecuali kehendak Allah. Intinya kehendak siapa yang terjadi? Kehendak Allah. Pindah balik lagi karena apa? Kehendaknya Gusti Allah. Kita pengen coba ke sana, wis ningkene bae. Ningkene wis karo jamaah murid-murid di sini, dan insya Allah yang penting apa? Yang penting adalah hati luas. Jangan berpikir bahwa ketika bangunan besar, tetapi kalau hati tidak luas terasa besar. Justru bangunan kecil, tapi kalau hati luas itu terasa luas. Jadi ukurannya adalah bukan besar kecilnya, ukurannya adalah hati kita. Contoh, orang kalau ketok pintu, ketok, assalamualaikum, apa? Kalau hatinya nggak mau buka nggak pintu, nggak bakal buka. Walaupun ada, walaupun sembako juga kalau hatinya nggak mau buka, apalagi sekarang ada densus. Ya sensus, ada sensus. Kalau hatinya nggak buka, nggak bakal dibuka. Rumahnya besar, ada orangnya. Jadi semuanya itu adalah hati. Kalau hatinya tenang, hatinya luas, semua orang bisa disapa. Semua tempat terasa menjadi luas. Kita di musola misalkan ada musola lebih gede dari ini, misalkan, tapi hati kita luas, enak. Kita rizki sedikit tapi hati kita luas, qanaah. Yang penting adalah hati. Bagaimana kita menata ini, kitab ini intinya berkenaan dengan ihsan. Jadi kita ingat selalu Allah. Yang penting hati kita adalah luas, seperti itu. Wajabar qasru qulubim lima alimu annahu la tudrikul absar bi anwari tajalliyati. Karena mereka mengetahui, orang-orang yang dicintai Allah, wali Allah, mengetahui bahwa Allah yang mengetahui, dan kita tidak bisa melihat Allah, tetapi kita bisa merasakan bahwa Allah itu hadir dalam setiap nafas kita, dalam setiap pergerakan kita. Wa fataha riyadil qurb, dan orang-orang yang ahlillah inti Allah itu dibukakan pintu-pintu untuk mendekatkan kepada Allah. Wa habba minda ala qulubim waridati nafahati. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafahat, keberkahan dalam hidupnya ketika kita mendekat kepada Allah. Walaupun kita misalkan rizkinya sedikit atau rumah kecil, tetapi ketika kita diberikan rahmat, keberkahan, seakan-akan banyak. Pernah kita merasakan sedikit kok tapi bisa mencukupi? Nah, itu adalah keberkahan. Keberkahan itu adalah ziyadatul barakah. Keberkahan itu adalah ziyadatul rizq. Itu rezeki ditambahkan setitik tetapi terasa banyak. Makanan sedikit, makanya kan ada kita sunah-sunah makan itu bareng. Ketika makan bareng itu terasa kenyang, walaupun sedikit ada keberkahan. Tapi makan sendiri pengen uruk, nambah lagi. Nah, itu sunahnya kenapa makan juga bersama seperti itu. Wa asyadahum syabiqati tadbirihi fihim. Kemudian menampakkan bahwa segala sesuatu itu ditadbir, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang-orang soleh ini, semua kita bisa menjadi orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah. Fasalimu ilaihil qiyam, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Sudah, karena tahu yang mengatur adalah Allah. Wa kasyafa lahum an khafiyyi lutfi fi usuli. Kemudian dibukakan orang-orang soleh ini hikmahnya. Maka setiap kejadian ambil hikmahnya. Kalau kita tenang, berserah kepada Allah, apa yang kita mungkin ada hikmahnya. Kita tidak jadi, mungkin ada hikmahnya. Harusnya bulan depan kan, minggu depan kan, karena ternyata istri saya udah pulang mudik duluan dan saya kata saya majukan di akhir bulan saja. Mungkin ada hikmahnya. Bisa jadi nanti minggu depan ternyata ada yang pergi ke sana, ada yang. Jadi selalu kita ambil
hikmah dalam setiap kejadian. Setiap apapun yang terjadi di kehidupan kita, ambil selalu hikmahnya. Bisa jadi ada hikmah yang tidak kita ketahui, nanti dibukakan oleh Allah. Fakharaju 'anil munaza'at wal 'inad. Orang-orang soleh akhirnya apa? Tidak memberontak, tidak melawan. Iki gara-gara ini, ibu sih, wah gitu. Atau gara-gara Gusti Allah beri adil dia. Itu karena kita tidak berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita rencanakan tidak jadi, ngamuknya mending-mending, ngamuknya kemana-mana. Tapi kalau sulit nggak? Sulit. Ustaz bisa nggak? Sama sulit saya juga. Ini belajar bareng. Beliau mengajarkan kita. Kita selama belajar bareng-bareng paling tidak berusaha walaupun sedikit, karena sedikit demi sedikit, dan itu nggak mudah, benar tidak mudah. Jangankan, makanya setelah tingkatannya ulama itu ada suluha, orang-orang yang soleh, alim dan soleh. Jadi alim soleh, jangan sampai solehnya nggak alim. Jadi yang paling tinggi adalah tingkatan orang alim dan soleh. Kalau soleh tetapi tidak ada ilmu, di bawahnya juga. Karena kealiman dengan kesolehan ini yang mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Akhirnya kita berserah karena tahu ilmunya dan belajar, dan ini tidak mudah. Seperti itu. Fahum mustaslimuna ilaihi. Tadi keluar dari pemberontakan, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutawakkiluna fi kulli umur, semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilman minhum, mereka mengetahui kenapa orang-orang soleh, annahu la yasilu abdun ila ridho illa birridho. Seorang hamba itu tidak sampai kepada ridho Allah kecuali dengan keridhaan. Makanya ada dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah SAW, man rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada Allah, maka baginya keridhaan. Wa man sakhita, barang siapa yang murka, fa alaihi sukh, baginya dia kemurkaan Allah. Maka ridho kepada Allah. Maka Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjelaskan tentang takwa, yang pernah waktu saya khutbah itu, kalau masih ingat, kata Imam Ali, takwa apa? Imam Ali takwa, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu takut kepada zat yang agung. Wal amalu bitanzil, kemudian mengamalkan ajaran-ajaran yang ada pada Al-Qur'an, termasuk penjelasan dalam sunnah Rasulullah SAW. Waridho bil qoli, kemudian adalah ridho qanaah dengan sedikit, walaupun sedikit. Jadi sedikit banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ridho. Karena kata Allah dalam surat Ibrahim apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka akan ditambahkan. La in syakartum itu syartiyah kalau dalam bahasanya. Kalau belajar bahasa Arab itu in syartiyah. Jadi syarat, kata Allah, syarat nikmat ditambahkan. La in syakartum la azidannakum. La azidannakum kapan? Kalau kalian bersyukur. Kalau kalian bersyukur, maka nikmat akan ditambahkan. Waridho bil qalil wal isti'dadu li yaumil qiyamah, mempersiapkan kepada hari akhir. Nah, cukup sampai sekian karena sudah sejam, biar tidak lebih. Makan sudah. Nah, ini sejam Ustaz. Sudah mantau ini. Ibu Ketua sudah mantau. Jadi kalau Ibu Ketua sudah mantau, tidak boleh lebih. Nah, semoga kita semuanya bisa dijadikan orang-orang yang ridho kepada kehendak Allah SWT. Kita diberikan kekuatan untuk berserah kepada, sekali lagi, berserah itu bukan berarti tidak berusaha aja nyala arti Islam. Berusaha maka ayo Gusti Allah ya, kayak gitu. Jadi tetap berusaha tetapi berserah kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya kadang Nabi hijrah bisa aja langsung pleng pakai buruk ke Madinah, tapi mengambil asbab. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang ridho dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat
kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna na'udzubika hamni wal hazan wa na'udzubika jubni wal bukhl wa na'udzubika min baladaini wa qahri rijal. Allahumma ya muyassir kulli 'asir yassir lana kulli amrin 'asir fa inna tayassura kulli 'asir 'alaika yasir. Allahumma ij'alna minal mutawakkilin. Allahumma ij'alna minal musallimin. Allahumma sallimna al-amra ilaika ya Rabb. Allahumma dabbir lana al-umur. Allahumma yassir lana al-umur. Allahumma wasi' lana al-arzaq. Allahumma arzuqna as-sihhata wal 'afiyah ya rabbal alamin. Allahumma la taj'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah ya Rabbal alamin. Berikanlah kami kesehatan, kelapangkan rezeki, mudahkanlah kami dalam bekerja, mudahkanlah kami dalam beribadah, mudahkanlah kami dalam segala hal ya Rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk selalu istiqamah menjalankan ibadah ya Rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu menyeru kepada kebaikan. Jadilah kami orang-orang yang baik ya Allah. Satukanlah hati kami semuanya. Berikanlah keberkahan kepada musola kami, keluarga kami. Berikanlah keberkahan kepada perumahan Arjuna ini ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam.